Halo. Eee, Hari ini mungkin tepat sekitar hampir 1 tahun ya, belum sampai 1 tahun, yang mana perjalanan ini dilakukan di bulan Desember kalau tidak salah, di bulan Desember, pertengahan atau awal. Ya, perjalanan saya dari Pulau Bintan menuju Aceh. Ya, di hari kerja karena bisa dilihat ini kawan-kawan rekan-rekan kerja saya yang kebetulan bertemu di pom bensin. Saya kebetulan dapat sekitar 2 minggu cuti, sehingga dengan planning 2 minggu cuti tersebut saya melakukan perjalanan dari Pulau Bintan menyeberang ke Sumatera lalu menuju Aceh. Ini memang sudah direncanakan sebelumnya, tapi juga di satu sisi karena pekerjaan, saya baru bisa melaksanakannya setelah hampir 1 tahun dari perjalanan saya sebelumnya dari Bandung menuju Bintan atau Tanjung Uban. Yang mana di perjalanan kali ini saya harus menyeberangi 2 kali pulau. Pertama dari Tanjung Uban menuju Batam, lalu dari Batam nanti akan lanjut di hari yang sama menuju Seipaning atau Seislari di daerah Dumai. Pelabuhannya memang berbeda karena memang pelabuhan sebelumnya dari dari Bandung menuju Batam itu saya dari Jambi, pelabuhannya dari Kuala Tungkal menyeberang ke Batam. Tapi kali ini saya ke arah Pekanbaru, yang mana jauh lebih dekat bila ke tujuan saya menuju Aceh. Jadi saya menyeberang ke Seislari atau Seipaning sendiri. Sebelumnya memang pelabuhannya di Tanjung Buton, namun beberapa tahun lalu ada kejadian yang mana dermaga di pelabuhan Tanjung Buton itu ini tertabrak sehingga mengalami kerusakan, dan memang di waktu perjalanan saya ini masih direnovasi sehingga masih diarahkan ke Seipaning yang memang lebih dekat kalau menuju ke arah utara Pulau Sumatera. Ya, perlu diketahui juga memang untuk di daerah Bintan untuk menyeberang ke Batam, lalu dari Batam menuju ke Sumatera atau menuju Seipaning, pelabuhan yang saya tuju, itu sekarang sudah memberlakukan pembelian tiket online, sehingga tadi bisa dilihat bahwa tiket online-nya setelah kita bayar itu akan dikirim barcode, yang mana barcode bisa di-scan dengan tiket fisik untuk menyatakan kita sudah check-in di pelabuhannya. Dan yang saya tahu untuk penyeberangan Bintan menuju Batam ataupun sebaliknya, ketika kita sudah check-in di waktu yang ditentukan, waktu yang tertera di tiket itu adalah waktu 2 jam sebelum kita menentukan jam jam kedatangan tiket, hingga di jam kedatangan tiket. Jadi tiketnya setelah check-in ini berlaku 2 jam. Jadi diharapkan pengendara atau penumpang kapal Roro dari Batam menuju Bintan atau sebaliknya Bintan menuju Batam itu 2 jam dari waktu yang kita beli di tiketnya itu sudah standby di pelabuhan. Kalau tidak nanti tiketnya hangus. Namun bila sudah check-in, bila sudah masuk dan ada kejadian seperti kapal tidak berangkat atau dan lain-lain, itu dari dalam pelabuhan itu kita dinyatakan tiketnya sudah berlaku 24 jam. Jadi selama tiket sudah ditukar dan kita sudah check-in masuk ke dalam, tiket dinyatakan 24 jam. Itu yang saya alami sebelumnya. Tapi itu akan berlaku kalau sudah dicap oleh petugas
Yang dalam artian kenapa bisa dicabut tugas? Karena ada kejadian yang tidak terduga ketika kita sudah mengantri di pelabuhan. Jadi catatannya memang 2 jam sebelum jam yang kita tentukan untuk keberangkatan itu tiket sudah bisa ditukar dan kita harus sudah check in masuk ke dalam. Namun bila ada kejadian seperti kapal tidak berangkat dan lain-lain, tiket akan berlaku 24 jam dan kita harus standby di pelabuhan atau bisa keluar dengan catatan tiket harus dicap oleh petugasnya. Seperti itu. Semoga memang yang saya sampaikan tadi itu tata cara yang berlaku ya, karena memang itu tidak tertulis. Biasanya diumumkan ketika memang ada kejadian keterlambatan atau kapal tidak berangkat. Ya, memang saya sempatkan untuk mampir ke bengkel rekan saya, yang mana setiap kali saya melakukan servis untuk motor ini dilakukan di Batam, sambil menunggu keberangkatan di jam 4 sore. Ya, dari bengkel tersebut di daerah Cikitsu, Botania, saya melanjutkan perjalanan menuju ke pelabuhan, mengejar kapal di jam 4 sore untuk keberangkatan ke Sungai Pakning, Pekanbaru ya, daerah Pulau Sumatera. Mungkin untuk informasi yang mana kendaraan dari Batam, baik itu yang sudah dibayar pajaknya, dan memang hanya yang sudah dibayar pajaknya atau sudah dibayar FTZ-nya, itu baru bisa keluar. Oleh karena itu surat-surat akan diperiksa, lalu kita juga diwajibkan untuk mengurus surat keterangan, surat jalan. Itu bisa didapatkan di polsek daerah masing-masing, yang mana surat itu akan dicek bila ada melakukan penyeberangan dari Batam menuju Pulau Sumatera, baik itu ke Jambi, Kuala Tunggal ataupun ke Sungai Pakning. Di sini dilakukan pemeriksaan dulu, lalu baru dipersilahkan untuk masuk ke kapal Roro. Ya, yang perlu diketahui bahwa seluruh penyeberangan yang memang lebih dari 1 hari 1 malam atau sekitar 18 jam penyeberangan dari Batam itu rata-rata menggunakan kursi sofa. Ada juga area ranjang, namun biasanya itu sudah ditempati oleh kendaraan roda 4 yang bawa penumpang ya, karena mereka bisa naik duluan. Tapi selain itu juga biasanya ada juga kru-kru kapal yang menawarkan kamar yang bisa disewa. Jadi itu bergantung dari masing-masing. Kalau saya pribadi yang terpenting adalah ada colokan charger dekat tempat saya. Kebetulan saya bawa terminal atau bawa terminal colokan, jadi bisa menggunakan ya untuk beberapa barang elektronik yang memang harus saya cas selama perjalanan. Mungkin sekian untuk perjalanan kali ini. Nanti akan dilanjut di video selanjutnya ketika sudah sampai di Pulau Sumatera. Oke, terima kasih. See you when I see you.